lagi sama aku Deborah di Bali Podcast Studio. Nah, siang ini aku udah kedatangan tamu yang super spesial. Ada Bapak Menir Samsianata atau yang nama Tionghoanya Lim Sian An. Betul ya Pak ya? Betul Mbak. Nah, Iya. Pak, saya panggilnya Pak Menir aja ya. Boleh. Ya, Pak Menir ini adalah seorang pengusaha yang juga aktivis dan seniman. Tuh, semuanya diembat ya pokoknya sama Pak Menir. Nah, Pak Menir ini aktivis yang cukup aktif di Jogja dan Blora ya Pak ya. Tapi memang banyak kegiatannya yang keliling Indonesia juga, betul ya Pak ya? Iya. Oke, nah Pak Menir, boleh nggak ceritakan nama asli, nama Tionghoanya Lim Sian Ane. Kenapa namanya Iya. tiba-tiba jadi Menir? Oke. Ya. Terima kasih Mbak Debi. Selamat pagi pemirsa Bali Podcast. Salam Pagi. sehat penuh berkat ya. Jadi saya Amin. ingin menceritakan kenapa nama saya disebut Menir Sam. Saya lahir dengan nama Tionghoa Lim Sian An. Tapi ketika di tahun 1972 waktu itu pemerintah, Saya belum lahir itu Pak. belum lahir ya. Pemerintah menerapkan kebijakan, pemerintah Orde Baru, bahwasanya untuk keturunan etnis Tionghoa yang boleh sekolah itu harus balik nama menjadi nama Indonesia. Oh, Ya, kebijakan itulah yang membuat ayah saya merubah nama menjadi, nama saya dijadikan nama Indonesia Samsianata. Oke. Ya. Adapun saya tambahkan Menir itu karena saya seorang aktivis. Saya ini ingin mengkritisi pejabat-pejabat yang feodal menurut saya itu ya. Nah, saya ingin pejabat itu adalah pelayan masyarakat, bukan feodal. Maka dari itu saya menyebut diri saya Menir. Gitu. Maknanya dalam ya dari balik nama Menir ya. Betul. Jadi prinsip saya, jika Anda feodal saya Menir, jika Anda antenar saya jaksa. Tapi jika Anda pelayan masyarakat, saya ini abdi Anda. Wow. Ya, itu anaknya. Keren. Nah, Pak Menir boleh nggak sih cerita ke kita gimana sejarahnya Bapak yang dari aktivis seniman terus jadi pengusaha? Ya, saya justru berawal dari pengusaha. Oh, jadi justru awalnya tuh pengusaha Iya, dulu? tapi saya kerja ikut orang dulu Mbak. Oh gitu? Iya, saya lulus SMA. Apa tuh pertama kali kerjanya Pak? Saya lulus SMA, saya bekerja di perusahaan agen berbintang itu. Saya jadi sales helper Mbak. Oh? Iya. Jabatannya keren, sales helper. Tapi tidak lebih dari seorang kacung sebetulnya. Kalau bahasa Indonesianya Iya. pembantu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, terus gimana tuh? Dari situ saya merintis karir sampai menjadi seorang manajer dipercaya. Ya, karena saya memang suka bekerja keras. Jadi kalau dari sales-sales yang lain itu bekerja misalkan 8 jam, saya bisa bekerja 10 jam sampai 12 jam. Wah, itu. Nggak ada waktu pacaran dong Pak? Sementara waktu itu kita belum mikir ya? kenal aja tidak. Iya, kenal pacaran enggak. Oke, terus gimana tuh Pak? Ya, dan setelah saya mencapai level manager, lalu kemudian saya ditawarin oleh kakak saya untuk memegang sebuah perusahaan. Ya, karena saya digaji lebih besar gitu Mbak ya. Maka saya ikut kakak sepupu di PT SCP Kanopi Indah. Waktu itu saya dijadikan sebagai seorang direktur. Perusahaan apa itu Pak? Itu percetakan. Oh, Iya. oke. Digital printing gitu atau? Dulu pakai mesin cetak, mesin gate scanner itu. Oh iya. Belum ada digitalnya waktu itu ya. Itu masih tahun 89 saya lupa ya. Saya tetap belum lahir. Iya. Oke, terus gimana Pak? Lalu dari situ karena saya bekerja sebagai direktur, saya juga banyak belajar dari teman-teman direksi yang lain ya, dari perusahaan lain. Saya juga otodidak, saya membaca, saya banyak berdiskusi gitu. Akhirnya saya berani mendirikan perusahaan sendiri gitu. Setelah itu saya sempat jatuh juga, sempat jatuh. Saya kerja lagi ikut orang, lalu terjadi di tahun 98 itu terjadi kerusuhan. Saya harus pindah ke Manado waktu itu karena memang
saat itu untuk etnis Tionghoa di Jakarta khususnya itu rawan Susah, itu ya. ya, kita ke Manado. Di Manado saya juga masih usaha apa namanya bisnis pakaian dengan istri saya. Clothing line ya. pakaian Iya. pakaian barang-barang dari Korea waktu itu. Oh. Lalu kemudian di tahun 2002 itu om saya nyuruh saya balik ke Jogja. Nah di Jogja itu saya merintis usaha resto yang saya namakan Bebek Termes Wong Jogja, yang Nah, akhirnya itu menjadi ngerti nggak itu, Pak? ya menjadi 33 cabang Mbak itu. Iya, keren. Iya itu Enak sih, 33 Pak. cabang. Iya. Jadi kangen Jogja. Iya betul. Nah, dan dari Oke, situ terus. ya sampai sekarang ini Mbak, ya akhirnya saya bergerak di bidang apa produksi kaos yang namanya Abios konveksi. Lalu juga sempat saya bikin apa namanya produk pengkincolong tapi juga gagal gitu kan. Pengincelong. Pengkincolong mobil motor itu. Oh, kirain Iya. biar pincelong kan saya mau kalau biar pengincelong Kalau badan itu, gitu. itu kan kosmetik Mbak, Oh, ini kosmetik. mobil dan motor ya. Oh, oke. Tapi gagal waktu itu. Iya. Tapi Bapak ini ya jiwa pantang menyerah, jiwa berjuangnya tinggi banget berarti. Iya, ya. harus Mbak, iya. Karena Keren. jadi saya dari SMA itu sudah waktu untuk membiayai sekolah itu saya sudah jualan Mbak. Jualan sepatu dari rumah ke rumah. Lalu jualan baju batik. Om saya itu yang punya batik Mirota itu memberi saya modal. Udah kamu jualan, ya saya jualan. Saya jualan di kota Semarang, terus sampai ke Bali tuh. Bapak ini benar-benar keliling sendiri jualannya. Saya keliling sama teman saya. Wah. Ya, saya ngajak teman sekolah yang mau bekerja, ayo saya jadi ibaratnya saya jadi agennya, ayo saya dari om saya dapat sekian, saya ajak teman-teman, kamu mesti jual sekian gitu. MLM dong Mbak. Nggak langsung, nggak Oh langsung ini door apa sih zamannya sekarang? to door dulu, door to door. Reseller, ya, betul, gitu. Karena memang keluarga saya, keluarganya dari keluarga yang kurang mampu gitu. Jadi saya memang harus struggle, harus berjuang. Kalau kata anak zaman sekarang perintis bukan pewaris. Pak. Oh iya. Betul Mbak. Iya. Nah, jadi sekarang usahanya ada apa aja dong Pak berarti? Sekarang saya usaha ada garment, lalu ada produksi roti, ada apa namanya jual beli mobil motor gitu. Semua yang pegang tapi anak-anak. Saya sendiri hanya apa bisnis di bidang properti. Jadi saya beli tanah. Itu bukan hanya Pak. Properti, lalu kalau ada villa saya beli, nanti kalau udah ada cuan saya jual gitu aja. Gudang juga gitu, pokoknya properti aja. Properti semua properti ya. Ya, yang penting santai-santai dapat cuan gitu. Nah Pak, saya ini kalau googling nama Menir Sansianata itu banyak banget beritanya nih Pak. Apalagi kegiatan-kegiatan Bapak, kegiatan-kegiatan aktivisnya Pak Menir. Boleh cerita Kak Pak, gimana sih awalnya Bapak itu dikenal sebagai tokoh pemersatu bangsa dan aktivis lingkungan? Gimana tuh Pak ceritanya? Ya, jadi ketika tahun 98 terjadi kerusuhan, saya mau nggak mau harus hijrah ke Manado. Lalu pada saat itu di apa namanya Ambon Ternate itu terjadi kerusuhan juga. Jadi sandinya ATM, Ambon Ternate Manado. Tapi sebelumnya juga terjadi kerusuhan di daerah Kalimantan itu, di Palangkaraya, ya. Nah, ketika saya di Manado, karena saya sudah mendengar sandi ATM ini, saya berpikir, aduh, ini kalau Manado rusuh, ya kan, saya mesti kemana lagi, gitu. Makanya ketika itu saya langsung berinisiatif, kebetulan keluarga istri saya kenal dengan Pak Wagub waktu itu, Pak Berdi Sualang. Saya menyampaikan pada beliau, menyampaikan sebuah gagasan itu, Pak, ini kalau sampai Manado rusuh, kita nggak tahu harus kemana. Maka saya punya ide Pak, mari kita bikin ini apa namanya sebuah gerakan untuk pendinginan, ya kan? Jadi gerakan ini untuk mengkampanyekan Torang Samo Bersaudara. Torang Samo Bersaudara ini semboyan yang dicetuskan oleh Bapak Pangindaan, Gubernur Sulawesi Utara,
waktu itu sebelum Pak Sondah ya. Nah, waktu di Manado waktu itu Pak Sondah yang menjabat, saya sampaikan kepada Pak Wagub, lalu Pak Wagub bilang udah sampaikan ke Pak Gubernur. Saya direkomendasi, saya sampaikan Pak Gubernur, saya sampaikan rencana untuk mengkampanyekan Torang Semua Bersaudara, lalu saya bikinkan logonya, saya kampanyekan dengan dalam bentuk jalan santai, bagi-bagi stiker, pasang spanduk di mana-mana, pasang billboard. Saya ngajak teman-teman saya untuk ikut, lalu saya juga menghimbau pada perusahaan-perusahaan untuk ikut serta dalam sponsorshipnya. Maka Torang Semua Bersaudara itu menjadi tenar dan menjadi way of life masyarakat Manado kala itu. Nah, dari situ lalu kemudian ketika Kalimantan Timur itu ada gejolak, ya kan, saya diminta untuk kampanye di Kalimantan Timur. Saya kampanyekan, saya ubah namanya menjadi Kita Semua Bersaudara. Dari Kalimantan Timur saya lalu ke Jogja, ke Jakarta, lalu kemarin waktu 2017 itu saya ke Bali, saya bagi stiker Kita Semua Bersaudara. Lalu di tahun kemarin 2024 saya kembali lagi ke Manado, saya kampanyekan lagi Torang Semua Bersaudara bersama dengan Polda Sulawesi Utara. Ya. Jadi bukan hanya pengusaha, tapi juga memberi dampak ke masyarakat. Iya. Luar biasa banget. Saya ingin memberikan sumbangsih kepada bangsa sekecil apapun. Nasionalis ya, Pak. Kenapa? Nasionalis. Oh. Ya, begitulah, Mbak. Nah, ini di belakang kita ada yang cantik banget nih. Jadi teman-teman, Pak Menir Sam ini selain beliau pengusaha, lalu aktivis, ternyata juga seniman. Bakat seninya tuh nggak cuma di lukisan, tapi juga dibikin lagu katanya, Pak ya. Iya. Udah ada berapa lagu yang diciptain, Pak? Kalau sejak SMA sampai sekarang ada 100 lebih sebenarnya. Wow, 100 lebih lagu, guys. Tapi nggak semuanya saya upload. Punya di Spotify YouTube. nggak, Pak? Spotify ada. 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 Apa nama channel? Kebetulan waktu itu kan dinyanyikan oleh tim saya, Menir Sam Angel namanya Mbak Santi. Oh, Maka Sam di Spotify Angel. itu ada OMG Santi itu ada. Oh, Iya, OMG Spotify. Santi itu teman-teman yang mau dengerin Iya. lagu ciptaan Pak Menir. Ya, ada juga di YouTube itu Sam Sianata, nanti ada beberapa lagu saya. Walaupun film atau videonya belum bagus karena memang belum saya garap secara profesional. Ya. Tapi ada berniat untuk serius nggak, Pak? Maksudnya menggarap hobi Bapak di dunia musik ini? Iya, kelak akan seperti itu. Wow, Iya. keren banget. Tapi sih. kemarin saya hanya konsen dulu kepada lukisan waktu kemarin itu. Oke, Iya. oke, sih. Mungkin boleh ada secuplik aja. Oh enggak, lagunya. Lagu. Iya. Oh, saya Apa yang saya nyanyikan lagu ini aja ya tentang semangat menanam pohon ya, Mbak ya. boleh. Ya, jadi gini. Ayo kita menanam, hijaukan dunia, buat bumi tersenyum, hindari bencana. Langkah kita bijaksana, wujudkan tekadmu. Satu pohon yang kau tanam, sejukkan duniamu. Wih, keren. Go green, hijaukan tanahmu. Go green, hijaukan bumimu. Agar dunia dapat terus tertawa. Untuk anak cucu kita, marilah berkarya. Wih. Nah, lagu itu kita kampanyekan tujuannya untuk membangkitkan semangat menanam pohon. Itu ciptaan saya dengan anak saya namanya Kevin Christian Yulianto. Lalu dari lagu itu kemudian kita aktif di pelestarian lingkungan, menghijaukan lereng-lereng Merapi ketika Merapi meletus, ya. Terus kita buat juga event menanam pohon sekaligus menanamkan kedamaian dan kerukunan bersama si Sultan Hamengkubuwono X dan tokoh-tokoh agama. Maka jadilah kegiatan yang namanya Go Green Taruh Parwa. Semua kegiatan ini saya rangkum dalam sebuah lukisan supaya abadi. Iya. Nah, inilah yang saya ceritain, namakan Pak. Go Green Taruh Parwa. Go Green Taruh Parwa. Iya. Ini lukisan yang
yang saya buat dari imajinasi yang setelah saya lakukan beberapa puluh tahun itu, baik untuk mempersatukan bangsa dengan tema kita semua bersaudara, unity ini kan, persatuan rantai ini. Oh, ini rantainya. Iya, Oke. maupun semangat untuk menanam pohon, menanamkan kedamaian dan kerukunan. Nah, Jadi imbang ya, balance antara masyarakatnya damai, lingkungannya juga asri, sejahtera. betul. Wow, luar biasa. Jadi lukisan ini membawa dua hal besar, Mbak. Apa tuh? Satu itu untuk pelestarian lingkungan, kedua untuk pelestarian kedamaian dan kerukunan. Dua ini sangat diperlukan oleh setiap manusia. Gitu. Keren banget. Konon katanya ini pernah ditawar orang 1 triliun rupiah ya Pak? Oh, bukan tawar. Jadi saya kan sebagai pelukis, saya mematok kira-kira berapa, gitu kan? Nah, kenapa saya patok besar? Karena satu, ini sebuah karya besar, membawa misi besar bagi dunia. Lalu kita ini bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan budaya, penuh dengan ajaran-ajaran yang mulia. Nah, makanya saya wujudkan dalam bentuk ini dan saya tetapkan dengan harga yang besar pula. Oke. Sebetulnya 1 triliun itu bukan hal besar untuk dunia, Mbak. Iya. Sejarahnya sih Pak. Iya, story-nya seperti Message-nya, itu, betul. Impact-nya Betul, ini terhadap masyarakat sendiri. Iya. Tapi kalau ada yang mau beli, Bapak lepas. Target saya memang 1 triliun. Kalau memang 1 triliun ada yang ambil ya silakan, berarti milik. Oke. Tapi kalau kurang dari itu, enggak. Iya. Gitu. Keren. Ada lukisan apa lagi Pak? Mungkin boleh diceritain beberapa lukisan-lukisan Bapak. Iya. Jadi selain ini saya juga menciptakan lukisan, ada yang saya beri judul Sang Raja Cinta. Oke. Apa tuh Raja Cinta? Raja Cinta itu yang saya gambarkan dalam bentuk cinta yang bersinar seperti matahari. Jadi cinta itu bisa menyinari siapa saja. Lalu cinta itu tidak berbau sara, mau hitam, putih, kuning, merah. Warnanya apa aja? Iya, apa saja, betul. Tetapi ada sisi negatifnya cinta itu. Cinta itu ternyata sadis. Cinta itu ingin menguasai. Iya. Ceritakan hidup saya ya. Jadi contohnya kalau egois. Nah, egois itulah cinta, iya. Benar, emang cinta itu egois, guys. Nah, itu. Curhat nih, apa saya gantian? Jadi narasumber curhat. Oke, itu gimana Iya. Pak? Raja Cinta ini. Raja Cinta itu juga sangar ya, seperti singa. Singa itu kan dia melindungi kawanannya. Makanya cinta itu juga melindungi siapa yang dicintainya. Itulah cinta. Uniknya cinta di situ. Cinta. Jadi cinta itu indah tapi sadis. Nah, indah tapi sadis, betul. Lalu saya ciptakan juga sebuah lukisan namanya Freedom Sirotol Mustaqim. Freedom Sirotol Mustaqim. Ya, artinya jalan lurus kebebasan. Jalan lurus kebebasan. Kayaknya semua lukisan-lukisan Bapak ini maknanya dalam ya. Oh gitu ya. Coba ini apa nih kalau Freedom Sirotol Mustaqim? Freedom Sirotol Mustaqim itu artinya gini, bahwasanya manusia ini yang hidup dalam dunia itu untuk mencapai kepada ilahi atau tempat yang dijanjikan oleh pencipta itu perlu pengorbanan. Nah, dalam keimanan saya pengorbanan itu adalah tetesan darah anak domba yang dilambangkan dengan Isa alaihissalam. Itu tanpa tetesan darah itu kita nggak bisa sirotol, nggak bisa langsung kepada Allah. Itu dalam paradigma saya. Gitu. Jadi lukisan itu menggambarkan manusia yang saya gambarkan dalam bentuk bulat-bulat itu dengan berbagai sisi penderitaannya, ya itu harus bisa terbebas dari penderitaan itu. Nah, kematian itu adalah salah satu pintu gerbang kebebasan. Kematian, pelepasan. Kematian bukan akhir, bukan, justru adalah pintu gerbang kehidupan baru, kematian itu. Nah, maka supaya kita bisa berdamai kepada Sang Pencipta, ya, supaya kita bisa sampai kepada Beliau, maka perlu pengorbanan dari yang disebut anaknya, gitu. Isa Al-Masih. Iya, Isa Al-Masih. Iya, gitu. Kalau dulu
di waktu zaman Nabi Ibrahim itu kan dilambangkan sebagai domba. Domba itu kan juga pemotongan, ada tetesan darah penebusan. Iya, pengorbanan. Ya, itu. Lalu ada satu lagi yang saya kasih judul tapak. Tapak. Ya, tapak itu artinya apa? Manusia itu berkarya dengan tangan, ya. Karya manusia itu ketika dia meninggal, dia akan meninggalkan jejak, ya, meninggalkan tapak, ya. Lalu 3 tangan itu saya lambangkan bahwa manusia itu semasa hidup itu ada jiwa, ada roh, ada wadal atau badan, gitu. Dan dia harus melalui tingkatan-tingkatan dari sejak lahir, yaitu lalu kemudian dia bergelut melawan kegelapan atau kesulitan sampai dia menuju pada puncak kesuksesan, ya, gembira, hijau, senang gitu loh, makmur. Nah, itu perlu perjuangan gitu, Mbak. Maknanya itu. Bapak kalau lagi bikin lukisan gitu inspirasinya cari dari mana? Misalnya Bapak mikir, oh aku lagi ada ide ini nih, aku tahu-tahu melukis lah, atau Bapak coret-coret dulu terus gimana nih? Proses Bapak menciptakan satu lukisan dengan makna-makna yang dalam ini gimana sih? Iya, saya ini lebih sering ya itu mendapat inspirasi. Jadi tiba-tiba datang gitu. Yang itu saya percayai dari Tuhan Yang Maha Esa, baik itu lukisan maupun lagu. Nah Pak, kalau ada yang tertarik mau lihat koleksinya Pak Menir, kemana perginya nih? Ya bisa ke rumah saya, tapi dengan janjian dulu. Janjian dulu. Iya, karena memang lukisan ini harus saya protek karena ini karya seni saya. Dalam dunia seni itu, Mbak, itu kalau seseorang itu menciptakan sebuah karya, itu adalah soul-nya, jiwanya. Ya, jadi kalau salah satu karyanya atau lukisan itu dimaharkan orang, maka sebagian soul-nya itu hilang. Nah, maka itu yang membuat barang itu harganya tak ternilai. Keren. Tapi sekarang Bapak base tinggalnya di Bali, sudah menetap di Bali ya? Saya menetap di Bali, kadang juga ke Manado, kebetulan saya ada investasi di sana. Saya kebetulan sangat menyukai alam ya, dan saya bercita-cita di masa tua ini saya ingin menjadi petani dan peternak saja. Gitu. Semuanya kayak dicoba sama Pak Menir. Oh iya. Keren banget. Oke, jadi mungkin nanti teman-teman kalau mau lihat ada galerinya di rumah Pak atau? Saya belum ada galeri, saya pajang aja di rumah, tapi dengan janjian ya. Nanti bisa hubungin tim Bali Podcast Studio, nanti akan kita hubungkan ke Pak Menir kalau yang teman-teman yang tertarik mau lihat lukisan-lukisannya Pak Menir. Apa sih pesan-pesan Bapak ini buat anak-anak muda zaman sekarang yang suka mager-mager, yang pewaris-pewarisnya udahlah nunggu aja warisan dari papa, mama gitu. Apa pesan Bapak untuk anak-anak muda? Jadi kepada para generasi muda, sekarang generasi Z ya namanya. Sekarang udah Gen Alpha Pak. Oh Gen Alpha. Udah bukan Gen Z lagi. Ada lagi Gen Alpha itu tahun Gen berapa Alpha ya guys? 2012 kesini tuh udah Gen Alpha. Iya. Kepada anak-anak muda yang Gen Alpha atau Gen Z atau hendaknya kita milenial juga boleh kok Pak dikasih masukan. Hendaknya kita harus memperjuangkan hidup. Ya hidup itu kan penuh perjuangan. Memperjuangkan hidup dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Jangan pantang menyerah. Jadi setiap apa yang kita cita-citakan itu selalu ada rintangan. Nah, rintangan itu harus kita lalui dengan sungguh-sungguh. Dengan kita selalu bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita mendapat rintangan, kita berdoa, Tuhan tolonglah saya. Saya yakin semua akan bisa kita lalui dengan baik. Karena hidup ini itu darinya, maka baik rezeki maupun kesuksesan itu juga bergantung darinya, tetapi juga harus dengan usaha kita. Tanpa usaha nggak mungkin. Ora et labora. Itu berdoa dan berusaha. Itu ya betul sekali itu. Satu kata yang saya imani, ora et labora. Berdoa dan berusaha. Ya. Terus apa tipsnya nih Pak ketika kita lagi memulai suatu usaha nih, mungkin generasi, tapi kan sekarang banyak nih generasi muda yang dari muda mereka juga udah
coba merintis bisnis, tapi Iya. terus gagal. Apa sih tipsnya biar bangkit lagi gitu? Yang namanya kegagalan itu biasa, Mbak. Saya juga gagal juga sudah beberapa kali, tetapi saya tidak pernah pantang menyerah. Gitu. Kalau kita gagal, kita usaha lagi. Gagal, usaha lagi, harus bangkit lagi. Nggak boleh berhenti nyoba ya? Nggak boleh. Gitu. Kalau kita usaha memang harus semangat. Gitu. Itu Dan tadi. kalau kita punya semangat, kita punya iman, kita punya keyakinan, pasti ada jalan. Benar, Itu benar. aneh gitu memang. Dan itu yang saya rasakan. Kadang cara Tuhan tuh emang ajaib ya Pak. Ajaib. Memberi jalannya tuh kadang dari orang atau dari sesuatu yang sama sekali nggak kita duga. Benar. Iya betul. Iya. Keren. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama sosok yang sangat menginspirasi. Bukan cuma pengusaha, bukan cuma aktivis yang memberi dampak positif ke masyarakat dan lingkungan, tapi juga seorang seniman. Nah, Pak Menir, saya pernah baca juga nih, Bapak pernah dapat penghargaan maskot pariwisata. Betul? Iya betul. Iya. Keren banget. Boleh cerita Iya. nggak Pak itu gimana? Iya. Jadi di tahun 1996 yang silam itu Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan lomba membuat maskot gitu kan. Itu dilombakan kepada masyarakat umum. Lalu karena saya juga pencipta maskot, maka saya ikut mengikuti lomba tersebut. Nah, setelah mengikuti lomba tersebut, saya ciptakan sebuah maskot yang basicnya dari pewayangan. Itu ide itu tiba-tiba pewayangan gitu kan, tiba-tiba aja itu. Terus saya melihat sosok apa yang tepat. Kan di pewayangan itu ada Semar, Petruk, Bagong, ada Arjuno dan sebagainya kan Mbak. Maka saya melihat ada satu sosok yang unik itu, yaitu Petruk. Petruk itu bisa jadi ratu, dia bisa jadi rakyat jelata. Nah, itu yang saya ambil. Saya ambil temanya, lalu saya bikinkan maskotnya, saya lombakan, lalu saya sampaikan ke kementerian, terus kemudian juga oleh kementerian diuji di Universitas Airlangga. Ya, setelah diuji dengan beberapa peserta, akhirnya saya ditetapkan sebagai pemenang maskot pariwisata Indonesia untuk program Dekade Kunjungan Indonesia di tahun 1996 sampai tahun 2000. Sampai di tahun 1999 itu diabadikan di sampul hari pertama oleh PT Pos Indonesia. Nah, itu namanya maskot saya, ciptaan saya. Ya. Luar biasa. Darah bisnis, darah seni itu emang kental banget ya Pak ya? Ya, semua karunia Tuhan Mbak itu. Luar biasa. Dan yang nggak kalah penting dari tadi Pak Menir bilang Tuhan. Karunia Tuhan, tidak lupa bersyukur, tidak lupa mengandalkan Tuhan. Itu mungkin salah satu tips ya Pak ya? Iya. Bapak bisa seperti saat ini. Iya. Saya percaya aja, karena saya percaya bahwa saya diciptakan olehnya, maka saya selalu bekerja minta penyertaannya, itu saja Mbak, nggak lebih dari itu. Iya. Jadi tadi olah labora ya. Iya, olah labora. Bekerja, berusaha dan berdoa. Nah, tadi kan Bapak udah kasih pesan-pesan, sudah memberikan pesan-pesan nih untuk generasi muda zaman sekarang. Coba Pak, sebagai penutup nih Pak. Iya. Kasih satu quotes apa? Oh iya. Rezeki itu seperti angin, ya. Jika sudah datang, itu kita tidak mampu untuk menolaknya. Tapi jika dia akan pergi, kita juga tidak mampu untuk mengendalikannya. Itulah rezeki. Keren. Alright, thank you so much Bapak. Sama-sama. Sudah datang ke studio Bali Podcast Studio. Ya. Semoga pembicaraan kita ini memberikan dampak positif buat teman-teman yang nonton ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Thank you teman-teman dan nonton dan menyimak pembicaraan conversation kita di hari ini dengan Pak Menir. So, thank you so much for watching. Bye bye. Wah. Terima kasih pemirsa.